Melanjutkan dari part yang pertama, saya lanjut ke contoh atau jenis-jenis akuntansi. Nah, umumnya dalam pencatatan akuntansi itu ada 4. Yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua ada akuntansi syariah, yang ketiga ada akuntansi sektor publik, yang keempat ada akuntansi kewirausahaan. Nah, untuk kelas ini saya akan mengajarkan dari sisi akuntansi keuangan karena uh, agar gampang di apa ya namanya disalurkan dalam bekerja, karena untuk syariah sendiri sejauh yang saya pelajarin masih sangat jarang yang menggunakan akuntansi syariah, walaupun dengan berkembangnya sektor teknologi mungkin nantinya yang tumbuh-tumbuh yang berkaitan sama syariah sudah akan bermunculan seperti itu. Nah, di akuntansi keuangan nanti teman-teman yang akan saya ajarkan untuk akuntansi syariah, tapi kalau teman-teman butuh materi yang berkaitan sama yang nggak saya ajarkan, teman-teman mau tanya it's okay. Kalau saya masih bisa jawab, nanti saya akan coba jawab. Seperti itu. Nah, akuntansi sektor publik demikian, sama juga sama akuntansi kewirausahaan. Next, saya lanjut ke jenis perusahaan. Nah, kita sudah mulai masuk ke agak teknis nih. Dalam tanda kutip, teman-teman saya agak berpikirnya agak saya pikir agak tersistematis. Jadi setelah teman-teman tahu akuntansi, terus manfaatnya apa, terus jenis akuntansi itu apa aja sih. Nah, sekarang itu tahu teman-teman, oh ternyata akuntansi itu bisa dipakai di perusahaan apa aja ya. Ternyata ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama ada perusahaan jasa, itu yang berkaitan dengan jasa biasanya. Dia nggak ada produk, tidak ada produk yang dikeluarkan. Nah, contoh simpelnya jasa laundry, jasa percetakan, jasa penyaluran tenaga kerja, jasa cuci-cuci, kayak gitu. Sedangkan kalau perusahaan dagang, yang nomor 2, itu identiknya ada produk atau barang, atau ya produk atau barang yang dihasilkan lalu dijual. Ilustrasinya seperti ini. Teman-teman ternyata setelah kerja udah lama, terus punya relasi nih, dia punya pabrik. Nah, si pabrik inilah yang ngasih informasi, bro kamu mau nggak nih jadi suppliernya kita? Kita bisa kasih harga murah nih, di luaran kamu dapat harganya segini. Nah, transaksi itulah yang membuat kita berdagang. Nah, contoh simpelnya perusahaan dagang jam tangan, karena bisa jadi dia nggak punya pabriknya, tapi dia bisa jual jam tangan karena dia punya relasi seperti itu. Sedangkan itu bisa juga masuk perusahaan dagang atau kelontong atau sembako. Ya, yang pinggir-pinggir jalan kan dia nggak punya apa namanya memproduksi alatnya kan, dia berarti dapat dari supplier dijual. Nah, itu biasanya perusahaan dagang identik seperti itu. Yang ketiga perusahaan manufaktur. Nah, kalau manufaktur ini agak kompleks nih akuntansinya. Umumnya itu dia ada pabrik, terus ada gudang, ada proses produksi juga. Nah, biasanya industrinya cukup besar seperti itu. Ada juga yang semi pabrik sebenarnya atau semi manufaktur. Dia cuma mengolah barang yang setengah jadi. Tapi cukup jarang juga hal itu ada di Indonesia, tapi ada.